merubah atau menambah mengurangi anggota tubuh diambil dari tubuhnya orang. Ada orang sementara sakit jantungnya atau sakit bermasalah anggota tubuhnya, meninggal dunia neneknya, nah akhirnya dijual jantungnya. Tidak bisa. Kenapa? Karena anggota tubuh kita ini Pak bukan bahan jualan. Ini sebenarnya hanya titipan. Jangan dirubah-rubah. Besok lusa ketika sampai di akhirat, Allah akan mempertanyakan, ku kasih kau anggota tubuh utuh, kenapa kau rubah-rubah di dunia? Ya. Kenapa di dunia ku kasih kau telinga, kau laki-laki, kenapa kau bocor-bocor telingamu? Kenapa kau bocor-bocor hidungmu? Mengikuti itu orang-orang India. Manusia pertama di dunia yang pakai melubang hidungnya adalah Fir'aun. Makanya orang yang melubang hidungnya itu Pak nanti di akhirat satu tempat di neraka dengan Fir'aun. Hadis Nabi menyatakan, anta ma'aman tabi'aka fid dunya, kalian akan dikumpulkan nanti satu tempat dengan orang-orang yang kalian ikuti di dunia. Jadi kalau sekarang ibu-ibu ada yang selalu ikuti joget-joget Velocity di TikTok, nanti satu tempat, satu gen nanti di akhirat dengan itu yang diikuti di dunia itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, anggota tubuh kita sifatnya titipan, makanya jangan dirubah-rubah. Allah sudah memberikan anggota tubuh yang cantik, tampan, jangan dirubah-rubah. Karena banyak manusia sekarang Pak nakala-kala malaikat bikin. Coba lihat ibu-ibu sebagian, tidak ada jadi tamona. Dikasih alis, narobai, ngales sile. Baru bikin sendiri. Seolah-olah dia mengatakan salah cara ya Allah, tidak bagus caramu ya Allah, saya yang pintar bikin. Dia lukis alisnya. Nauzubillahi min dzalik. Ini hati-hati merubah-rubah anggota tubuh. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Lanjut pertanyaan kedua. Walimaza ji'na, dan kenapa kita diciptakan, untuk apa ini? Ya, makanya Allah menjawab dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kalian kuciptakan kecuali untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita fokus pada pembahasan menyembah ini. Artinya apa? Memperbanyak amal, memperbanyak ibadah, mumpun diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Makin modern dunia, makin banyak dokter, lo nyuma dokter Pak Bale, do banyak rumah sakit, tapi makin gampang orang meninggal dunia hari ini. Makanya tidak ada jaminan umur kita panjang. Panjang pun tidak bagus Pak. Jangan juga terlalu panjang kita punya umur. Rata-rata orang Indonesia 70-80. Kalau umur tak sampai 150, tidak ada mikenalki, tidak ada milik tinta. Jadi jangan juga terlalu minta panjang umur. Bayangkan kalau kita 200 umur tak, baru orang semua sudah meninggal dunia mi. Jadi tidak ada milik tinta. Nah, ini tujuan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu ada dua. Ada ibadah mahda, ada ibadah sosial. Ada ibadah mahda berupa ibadah fardu, ibadah sunnah, salat, puasa, zakat, haji dan segala macamnya. Ada ibadah sosial, bagaimana hubungan tak kepada sesama manusia. Ante kamu di samping balata, si kamponta, si anak salanta dan segala macamnya. Bagaimana hubungan sosial tak? Ini besok lusa akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai tidak berimbang. Ada orang rajin sholat, rajin mengaji, puasa Senin Kamis, tapi yang ngasih sampai balana satu lorong sudah nabombe semua. Hati-hati. Ada orang bagus sekali kepada orang lain, setiap dewa senyum, biar orang buta aja senyum. Apalagi kalau mau pemilihan. Bagus sekali, selalu berbagi, selalu membantu sesama, tapi ternyata ibadahnya tidak ada. Salatnya Pak sekali di sini juna kini masih ya tuh juna mari masih ya pol lalu jumai. Paling terakhir masuk masjid, paling dulu lompat keluar. Banyak nak kena ini. Tidak ada di sini. Tidak ada di sini. Di Bulukumba aja. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam perkara kita beribadah Bapak Ibu, apakah ibadah sifatnya sosial atau mahdoh? Ternyata amal kita itu Pak larinya ada beberapa. Pertama, ada ibadah yang kita kerja, lalu kemudian ternyata belum sampai di langit sudah kembali ke dunia, tercancel itu ibadah. Ya, tidak jadi, tidak sampai ke langit itu ibadah. Kenapa bisa? Ada orang yang beribadah tapi ternyata tidak ikhlas dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ikhlas ibadahnya. Baru-baru memberi, lalu kemudian keluar dari masjid dan cerita, akhirnya dihapuskan nilai pahalanya yang telah dia perbuat.
Ada ibadah yang memang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Memberinya tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Memberinya karena menunggu balasan di kemudian hari. Jadi Pak, kalau orang ikhlas itu tidak menunggu balasan, tidak menunggu ucapan terima kasih. Al-Quran mengajarkan kepada kita, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Saya berikan bantuan, makanan, uang, sedekah kepada kalian. Kami tidak butuh balasan, tidak butuh ucapan terima kasih. Jadi kalau ada orang memberi Pak, baru dia tersinggung karena yang diberi tidak mengucapkan terima kasih, maka itu orang tidak ikhlas. Kebiasaan tuhnya tahu Pak, bilang talat tayanya kita tidak menunggu-nunggu jaki balasan, bilang aku bantu kau ini hari, besok lusa bantu tonga. Tidak Ji. Tapi kenapa ada orang tidak ada sekali pengadarena? Sudah dikasih uang, dikasih sedekah, langsung balik kanan tidak terima kasih. Kalau ada orang tersinggung karena tidak dikasih ucapan terima kasih, ini orang dicoret pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau orang ikhlas Pak memang seperti itu. Apalagi ada ibadah Bapak Ibu sekalian, di dunia diterima Allah, di dalam kubur dicatat oleh malaikat, diterima dalam kubur, sampai di akhirat ternyata dihapus pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ternyata ada amal ibadah, ada pekerjaan yang dilakukan di dunia yang berpotensi menghapuskan nilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita mau bahas malam ini. Nabi menyatakan sabuatun, ada beberapa perkara ya yang akan menghapuskan tuhbutul amal. Ya. Ada beberapa perkara yang bisitatun asya tuhbutul amal. Ada 6 perkara yang akan menghapuskan nilai pahala yang kita kerjakan di dunia dan nanti di akhirat akan dihapus pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita pahami ini untuk kita hindari. Karena jangan sampai mau linro mas sempajang tapi ternyata tidak ada diterima pahalanya oleh Allah. Tiap tahun pergi haji, tiap 3 bulan sekali pergi umroh, tapi ternyata tidak ada pahalanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi memang mohon maaf, saya pembimbing haji umroh Pak. Banyak orang berangkat baru awal sudah salah. Apalagi karena gara-gara HP sudah habis pahalanya, belum pulang sudah habis pahalanya. Salah satu contohnya Pak, banyak jamaah yang saya tegur, kenapa sementara tawaf secara langsung? Kalau ada ustadz ulama di sini mohon maaf, kalau tidak sepakat boleh, tidak apa-apa tidak sepakat. Yang saya pahami Pak, tawaf itu sama dengan sholat. Kenapa? Tidak sah tawaf kalau tidak ada wudhunya. Jadi sama dengan sholat. Adakah orang sholat yang secara langsung? Bagaimana ceritanya sementara tawaf? Halo guys, ini putaran pertama, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau saya tidak ada masalah, karena saya memang biar tidak ada wudhu ya. Makanya jamaah saya kalau saya bawa Pak, kutilang semua itu HP-nya kalau mau tawaf. Selesai tawaf baru diambil. Jangan sampai bayar lagi masih 20 juta 30 juta anu lak busuk ngasemi pahala tanpa kini di kampung tak. Tidak ada pahala yang didapat. Bapak Ibu yang saya hormati, ini poin yang pertama yang berpotensi menghapuskan nilai pahala yang kita kerja di dunia. Setengah mati kita mencetak, menabung amal jariah, amal pahala, tapi dihapus oleh Allah. Kalau ada sifat yang kita kerjakan, yang pertama al-istighal bil khal. Ada orang yang selalu sibuk dengan urusannya orang lain. Ada orang-orang yang selalu sibuk mencari-cari kekurangannya orang lain. Makanya Nabi menyatakan dalam hadis yang lain, tuba liman syagalau aibu an uyubin nas. Beruntunglah orang yang sibuk dengan kekurangan dirinya sampai dia lupa dengan kekurangan orang lain. Jangan terlalu cari-cari kekurangannya orang. Karena banyak orang sekarang Pak pintar sekali mencari kekurangan orang, tapi dia lupa dengan kekurangan dirinya. Nah, makanya itu orang tua tak dulu Pak, tak tinggi itu sekolahnya. Ya tidak tinggi sekolahnya itu orang tua tak dulu, tapi mereka bagus sekali hubungan sosialnya kepada orang. Satu kampus semua akrab akur kayak keluarga. Coba lihat orang tua tak dulu mengajar Pak. Apa nari tua tariolo? Pun nantama kuribalak na bali bolanu, kalau masuk ke di rumahnya tetanggamu, anjadi kota uta, jadilah orang buta. Masuk di rumahnya tetanggamu, jadilah orang buta. Jangan dilihat kiri kanan peraboknya orang. Ya, pada tong orang begitu, pergi silaturahim, bukan silaturahim tapi pergi lihat perabok rumah tangganya orang. Ya,
Keluar dari rumahnya orang, jadilah orang bisu. Ancari koto pepe. Jangan menceritakan isi rumahnya orang, karena bukan jurusan tak. Banyak orang sekarang modern, orang modern sekarang pak kepo. Amalis saya otoberu ju sampai balan apa nar. Otoberu, cicilan anju. Bukan jika kau suruh bayar nih. Ya, tidak apa-apa ji. Mari berdoa kepada Allah, mudah-mudahan insya Allah alhamdulillah besok malio otoberu ju sampai balaka. Mudah-mudahan besok lusa nak kasih pinjam jaki, kamu makin pinjam. Itu bagus. Jadi jangan terlalu sering mencari-cari kekurangan orang lain. Apalagi di era sekarang Pak, media sosial di mana-mana, gampang sekali aibnya orang diangkat. Ya, kalau dulu-dulu kan ini yang di depan ini pintu gerbang Pak. Ini ada di zaman Golkar, Orde Baru. Ini pintu gerbang, ini saya sebut ini pintu gerbang adalah gerbang-gerbang neraka ini. Andaikan boleh dihancurkan itu boleh. Ya seandainya tidak merusak pedesaan itu boleh dihancurkan. Kenapa Pak? Belum pernah saya dapat warga yang duduk di pintu gerbangnya kalau sore mengaji. Yang ada itu yang empat mak bastel mak gaya lepak mindion apal ngalepat cidongan dan lekambal lakna. Apa nak kerja semua orang lewat nak cerita kiri kanan. Kalau ndak mau cari kutu, satu kutu nak dapat satu orang selesai nak cerita. Ya. Ada. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ibu-ibu, mohon maaf ini ibu-ibu. Karena memang Pak, yang namanya ibu-ibu letak dosa terbesarnya pada mulut. Itulah sebabnya kenapa ibu-ibu itu selalu tutup mulut. Ketawa tutup mulut, menangis tutup mulut. Karena dosanya paling banyak di sini. Ada mentung orang ibu-ibu dikasih mulut sama Allah persis radio Pandra. Sembarang nak kontak siaran. Mudah-mudahan banyak tersinggung. Berarti nabe ceramahnya. Kalau nak mau kapangi lagi jangan mi. Kasih tahu saya susu, kasih tahu Yahma. Yang kalau laki-laki di mana Pak? Laki-laki letak dosanya di mata. Ya. Letak dosanya laki-laki itu di mata. Itulah sebabnya kenapa laki-laki itu susah menangis. Ya. Biar itu jauh Pak, Nalia itu. Bohong-bohong itu laki-laki kalau tidak. Biar itu jeli-jelina ada apa itu. Termasuk ustaz. Begitu Pak. Makanya tidak salah itu kata Imam Syafi'i Pak. Itu perempuan kalau dibelah kepalanya, dikasih keluar otaknya, diperas, isinya itu 90% uang. Dan kalau laki-laki dibelah kepalanya, diperas otaknya, dikasih keluar isinya, maka 90% isinya adalah perempuan. Termasuk ustaz, termasuk Pak Desa. Bohong itu kalau tidak. Cuma ada orang mampu natahan, ada tidak. Ada orang mampu sembunyi, ada tidak. Kalau tadi Ustaz Yusuf bilang biasa menikahkan, saya memang biasa menikahkan Pak. Kalau ada pejabat-pejabat yang selalu selingkuh, saya bilang cari maki perempuan, ku kasih nikah siriki. Lebih baik nikah siriki daripada selingkuh. Ya. Daripada selingkuh, karena banyak pejabat pergi Jakarta, banyak sekali keponakannya. Baru turun di pesawat, Om, maki ambil kamar, Om, banyaknya ponakannya di Jakarta. Nah ini yang merusak ini. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Poin pertama, orang yang pasti rusak amalnya adalah orang yang selalu sibuk dengan kekurangan orang lain. Yang kedua, wa qaswatul qalb. Orang yang pasti rusak amal ibadahnya di akhirat, pahalanya adalah orang yang beku hatinya, tidak mau menerima kebenaran. A'anzartum am lam tunzirhum la yu'minun. Kamu nasihati atau tidak, kau ceramahnya atau tidak pernah mau berubah mereka. Kalau ada orang bilang punak pilangirin je ceramah antam di kanan sulu di kiri, bagus itu karena pernah je lewat. Ada mentung orang Pak lantak-lantak nih, tidak mau masuk. Tidak mau masuk. Orang ceramah dia tidur. Pergi salat Jumat boya tiang. Ya. Dimulai khutbah, mulai tidur. Selesai khutbah bangun juga. Pergi ceramah taksiah, mulai ceramah tidur juga. Ya. Baru kemudian sebentar selesai pulang tombi. Ada orang begitu Pak. Dalam perkara nasihat menasihati, orang yang keras hati tidak mau menerima kebenaran. Bapak Ibu sekalian, ketika masih ada keinginan untuk mendengarkan ceramah nasihat seperti yang alhamdulillah, apalagi banyak yang datang Pak, ada dari Orogarin, dari Bontominasa, dari Bantaeng Malang. Ketika masih ada keinginan mendengarkan ceramah Pak, masih ada kebaikan itu.
Kalau misalkan tidak paham isi ceramah tidak ada masalah. Karena itu ceramah Pak persis orang mengajar di sekolah. Itu ceramahnya pada hari itu pun mengajar guru halaman di sekolah ya Pak. 20-30 anak siswa diajar belum tentu dia paham apa yang disampaikan gurunya. Paling 2-3 orang yang paham. Begitu juga ceramah. Tergantung metode caranya ustaz menyampaikan ceramah. Jadi persoalan paham isi ceramah atau tidak nomor 2. Yang penting ada kita duduk di situ mendengar. Telinga kita ada pertanggungjawaban bahwa pernah Jiano datang mendengarkan ceramah taksiyah. Kenapa? Besok lusa di akhirat nakutakna dengan Allah Ta'ala. Iyan jotulin nulek baju nupakai pilangir. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya telingamu, matamu, hatimu, seluruh anggota tubuh ini akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iyan jo matanu lu pakai untuk apa? Berapa kali sehari kau pakai untuk membaca Al-Quran? Berapa jam kau habiskan untuk membuka HP? Ya. Dan berapa jam kau pakai untuk membaca ayat Al-Quran? Telingamu berapa lagu kau dengar setiap hari tapi tidak pernah dengarkan nasihat-nasihat agama? Tanganmu, kakimu, yang jual 25 dipakai kemana? Jual 2 bangken dipakai kemana? Itu akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Bapak Ibu, ini waqaswatul qalb. Ada orang Pak kalau tidak mau mendengar, hati-hati. Kenapa orang biasa tidak mendengar? Banyak penyebabnya. Pertama, karena merasa lebih kaya daripada orang. OKB, orang kaya baru. Wah, baru-baru latuk proyek dapat untung 1 miliar, normal itu baru, balap baru, biar pergi di WC naik mobil juga. Ada orang begitu Pak. Mulai naik hartanya, mulai lupa diri. Ya, apalagi merasa keras hatinya, tidak mau dinasihati karena merasa lebih pintar daripada orang lain. Sarjana baru. Semua orang di kampungnya bodoh, dia paling pintar. Hati-hati. Apalagi Bapak Ibu sekalian, merasa lebih dikenal orang dia daripada orang lain. Hati-hati dengan yang seperti ini Pak. Banyak penyebabnya orang merasa takabur sehingga menolak kebenaran. Al-kibru bataral haqqu wa gamtumun nas. Yang namanya ketakburan, kesombongan adalah orang bataral haq, menolak kebenaran dan memandang enteng sesamanya manusia. Makanya ini poin yang kedua. Yang ketiga, wajumudul ain, tanda-tanda orang yang akan ditolak apa amal ibadahnya oleh Allah di akhirat kelak, pahala yang telah dia cetak adalah orang yang beku air matanya, tidak pernah menangisi dosa-dosanya. Talalet banyak naura yang ngasih dosa-dosa dan laluah. Tidak pernah dia mengingat memorinya di masa mudanya. Tidak ada orang di antara kita yang tidak pernah berdosa Pak. Mungkin sekarang sudah sadar, mungkin sekarang sudah hijrah, tapi ini kalau panju salat lalu, jangan lupakan dosa tadi masa lalu. Waktunya muda, bapak-bapak waktunya muda. Berapa banyak anak darah, cewek, janda tua, janda lolo, janda pirang pernah dijanji menikah, dibodoh-bodohi, ikau ini taliannya marahin. Ada. Dunia milik kita berdua, di yang lain kontrak. Nah, ada semua sertifikat tanah ini. Ya. Berapa banyak anak cewek yang pernah dijanji-janji menikah, di Tamau ada pacarnya, di Bulukumba ada, di Bantaeng ada, turun di Makassar kuliah ada lagi, pergi di Malaysia kerja ada lagi. Sekalinya menikah tetangga aku idolaku. 20 cewek yang pernah kita janji menikah tapi tidak dinikahi, 20 ini semuanya wajib datang minta maaf langsung kepada yang bersangkutan. Itu dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan Allah tidak akan terima taubat kecuali datang minta maaf langsung kepada yang bersangkutan. Makanya ini yang kita mau tangis-tangis ini. Ingat-ingat semua berapa banyak dosa-dosa tadi masa lalu. Ya. Karena banyak orang sekarang Pak sembarang natangisi. Orang-orang modern sekarang Pak, di situ tonji melihat HP, di situ tonji ketawa-ketawa, di situ tonji menangis sebentar ladongo. Meninggal dunia neneknya tidak menangis, menonton di HP menangis. Ya, ini membuang air mata untuk perkara yang sia-sia. Makanya Pak, sekali waktu bangunlah tengah malam, angal jijen maikia sambayang, ambil sebentangkah sejadah bertahajud. Selesai tahajud, mari mengingat ni orang ingasin salah-salah tadi, ingat semua dosa-dosa tadi masa lalu. Kalau menetes air mata, maka itu adalah air mata taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari biasakan ini Pak. Kalau tidak bisa tiap malam, tiap sekali seminggu.
Ada 7 kelompok manusia nanti di akhirat yang dapat naungan di akhirat dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya wa rajulun zakarallaha khaliyan fafadat ainahu. Seseorang yang bangun tengah malam lalu kemudian mengingat Allah dan keluar air matanya karena taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa kali kita pernah menangis karena bertaubat kepada Allah? Itu dulu, mari tanya pada diri kita. Yang berikutnya yang keempat, Bapak Ibu sekalian, kelompok yang dipastikan amalnya akan dihapus di oleh Allah nanti di akhirat, wahubbud dunia, orang yang terlalu cinta dunia. Tidak dilarang orang cinta dunia, Pak, silahkan, tetapi yang salah ketika dunia jadi tujuan dan lupa akhirat. Tidak boleh kita lupa juga dunia, Pak. Ini agama apa, Pak? Lah bangun tahu masjid tidak jadi tuh, mesti hanya modal bismillah Allahu akbar langsung jadi masjid. Kita perlu semen, batu, besi, kita perlu tegel. Artinya apa? Agama kita butuh yang namanya dunia. Itulah sebabnya kenapa dalam surah Al-Jumu'ah apa narik karena Allah Ta'ala, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard. Punaleba ko sambaya teya ko malingi mantak tiro lala di masjid ya. Keluar, cari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu lama berzikir, berdoa. 5 menit salatnya, setengah jam doanya. Ada orang begitu, semua lalapor dalam doanya. Mulai dari traktornya rusak sampai sedal jepiknya minta diganti kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru sumbangannya di masjid 1.000 rupiah. Kikik tumpah pulih. Mau masuk surga, mau lewat di mana? Ya. Ini renungan kepada kita, Bapak Ibu sekalian. Jangan terlalu cinta dunia. Dunia ini, Pak, tempat meninggal, bukan tempat abadi. Mari kita jadikan dunia sebagai sarana untuk meraih kehidupan yang lebih abadi di akhir. Bagaimana caranya? Rajin-rajin sedekah, rajin-rajin menghitung zakat kita. 10 kecamatan, 109 desa di Kabupaten Bulukumba, 14 kelurahan. 5 komisionernya Basnas Bulukumba, Pak, salah satunya putra asli Tamauna. Apa lagi? Mau hitung zakat ada saya susu. Sas hitungkan ke ini, hitungkan ke ini. Az-zakatu kantaratul muslim. Zakat sedekah kalian, sedekah bagian jembatan kalian untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk kemudian menghilangkan kecintaan kepada dunia, mari memperbanyak membersihkan harta kita dengan memperbanyak bersedekah, berzakat. Khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil itu Muhammad dari hartanya orang-orang yang kaya. Untuk apa? Untuk membersihkan hartanya dan membersihkan diri-diri mereka. Nah, ini kalau terlalu banyak cinta dunia, hati-hati. Ya, ini poin yang keempat. Jadi tanda-tanda orang yang rusak amal ibadahnya, Pak, di akhirat. Kalau ada orang, Pak, pembicaraannya, pikirannya setiap hari hanya dunia jenis cerita. Ini hampir semua begitu, Pak. Belum pernah saya dapat orang ngopi di warkop masalah tata cara sholat na cerita. Hampir tidak pernah. Kecuali kalau para ustaz ketemu. Belum pernah ada saya dapat orang, Pak, di pinggir jalan atau di kebun-kebun atau di sawah 2-3 orang bicara minum kopi tentang tata cara salat mas udah cerita. Belum pernah. Ya. Tetapi rata-rata perkara dunia, apalagi pernah di warkop. Banyak orang di warkop, Pak, uang miliaran, proyek ratusan juta na cerita. Begitu selesai minum kopi dibayarkan sama orang. Lah kuras diri. Ya. Bayar dulu. Ya, ini. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang poin yang keempat. Yang kelima, Pak, orang yang dipastikan celaka di akhirat adalah orang wakilatil haya, orang yang kurang rasa malu. Ini menurut para ahli hadis dimaknai dengan 2. Ada makna hakiki, ada makna majasi. Apa makna hakiki, Pak? Makna hakikinya adalah orang yang tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia nikmati rezeki dari Allah, nyawanya dari Allah, anggota tubuhnya, semua nikmat dari Allah dia nikmati, tapi mereka malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara majasi, yang dimaksud dengan kurang rasa malu, Pak, adalah orang yang tidak punya rasa malu kepada sesamanya manusia. Orang yang tidak mau menutup auratnya, orang yang mirip-mirip antara binatang dengan manusia, tidak bisa dibedakan yang mana binatang yang mana manusia. Sekarang banyak perempuan-perempuan kita, Pak, di Facebook, di media sosial, Instagram, persis penjual Kentucky. Kenapa dibilang penjual Kentucky? Jualannya paha dan dada di medsos. Ya, ada. Sempo popai. Ya.
Itu di pamernya di Facebook dan segala macam supaya dapat FYP. Yang penting terkenal dulu. Nauzubillahi min dzalik. Wa qillatil haya. Tidak ada rasa malunya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada rasa malunya kepada sesamanya manusia. Ini menjadi tanggung jawab kita para orang tua, Pak. Hati-hati dengan istri kita, dengan anak-anak perempuan kita. Satu perempuan masuk neraka, dia bisa menarik 4 laki-laki sekaligus masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Yang pertama bapaknya. Kenapa kau pintar melahirkan anak perempuan tapi kau tidak bisa awasi anak gadismu? Kenapa kalau ayammu tidak masuk kandang maghrib, satu lorong satu kampung di Taman Nuboya? Tapi kenapa anak gadismu jam 10 malam belum pulang ke rumah, kau tenang-tenang saja? Mana tanggung jawab selalu bapak? Yang kedua, suaminya. Kenapa kau nikahi anaknya karena anaknya orang gara-gara cantiknya, tapi kau tidak bisa tutupi auratnya istrimu? Kenapa kau tidak malu ketika istrimu joget-joget pamer aurat di hadapan ribuan mata lelaki di media sosial? Fawailul lidayus, kata Nabi. Celaka laki-laki dayus, celaka laki-laki dayus. Siapa dayus? Alladzi yukirru su'ala ahlau. Seorang suami yang tidak merasa malu ketika istrinya pamer aurat, pamer paha, pamer dada, ya, di media sosial. Sekarang banyak perempuan jadi bupati, buka paha tinggi-tinggi. Nauzubillahi min dzalik. Hadirin rahmatin Allah Subhanahu wa taala. Mari kita malu kepada sesama kita. Ya, ini menghilangkan rasa malu. Kalau masih ada orang masih merasa malu, Pak, ya, malu kepada Allah tidak sholat, malu kepada Allah tidak sedekah, malu kepada Allah tidak mengaji, ini adalah bentuk kebaikan. Masih ada bentuk kebaikan dalam diri kita. Ya. Yang terakhir, tanda-tanda orang yang akan dihapuskan nilai pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak, watulul amal. Orang yang panjang angan-angan tapi malas bekerja. Ya. Al-mu'minul qawiyyu ahabbu ilallahi minal mu'mini dhaif. Orang mukmin yang kuat, yang mau bekerja itu lebih dicintai Allah daripada orang mukmin yang lemah, yang hanya ongkang-ongkang kaki, mengangkat tangan berdoa tapi tidak mau bekerja. Ya, tulul amal. Cita-cita boleh, tapi harus diiringi dengan bekerja. Makanya itu orang tua dulu, Pak. Apa bilang orang tua dulu? Cepat-cepat kau bangun anak. Jangan sampai habis rezekimu namakan ayah dalam bau pokok. Ya, ada orang begitu. Ada laki-laki, ada suami disuruh bang bapak naik, bau makoin. Ya, habis rezeki kita namakan ayam. Dia bilang mana itu ayam? Kupotong, ku makan juga. Ini artinya apa Pak? Mengajarkan kepada kita jangan terlalu tinggi angan-angan, tapi kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan. Ini yang menyebabkan banyak orang korupsi, mengambil yang bukan haknya karena terlalu tinggi yang mau dicapai, tapi ternyata tidak sesuai dengan keadaannya. Watulul amal. Ya, orang yang panjang angan-angan tapi mereka malas bekerja. Kesimpulan daripada tausiah kita Bapak Ibu sekalian, ada 6 poin, ada 6 perkara, ada 6 sifat karakter yang berpotensi menghapuskan nilai pahala yang telah kita cetak sekian lama di dunia. Kalau ada pada diri kita, mari kita sadari dan mari kita hindari sedikit demi sedikit. Bagaimana untuk tidak menceritakan aib kekurangannya orang lain. Mari menjaga mulut lidah kita untuk lebih fokus mencari kekurangan diri dibandingkan kekurangan orang lain. Yang berikutnya Bapak Ibu, mari menjaga agar hati kita tetap mau menerima nasihat. Nasihat daripada guru-guru kita, orang tua kita, ya, pemerintah kita, ya, nasihat-nasihat agama. Itu artinya kita masih butuh itu, karena orang beriman dengan nasihat persis ikan dengan air. Sebesar-besarnya ikan, kalau tidak dapat air pasti akan mati. Nah, berikutnya apa lagi? Wajumudul ain. Mari menjaga agar supaya ada waktu masa di mana kita menangisi dosa-dosa kita di masa lalu, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, mari kita menahan diri tidak terlalu menghabiskan waktu dan umur kita untuk mencari kehidupan dunia, lalu kemudian lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya apalagi? Waqillatil haya. Mari menjaga rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Malulah kita, semua nikmat kita nikmati 24 jam dari Allah, tapi ternyata Allah hanya minta sholat 5 menit untuk satu kali kita sholat, tapi kenapa kemudian kita malas? Yang terakhir, tidak boleh kita terlalu panjang angan-angan lalu kemudian kita malas beribadah, malas bekerja. Ini juga dibenci oleh agama kita. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira itu saja sebagai bahan nasihat kita pada malam ini, malam terakhir. Tidak usah terlalu panjang. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu tidak mau berhenti, kenapa Pak?
Kalau Nawaki berhenti, saya yang berhenti. Ya. Untuk bagian akhir sebelum kita tutup acara ini, saya menyampaikan kepada seluruh keluarga baik yang dari Bontominasa yang dari luar, kalau ada salahnya almarhum Bapak Sakaria selaku keluarga, selaku warga, mohon dimaafkan ikhlas karena Allah. Kemudian yang kedua, Punanya Indrana Papindrana terkait dengan kita baik berupa uang, barang ataupun janji